Halo, salam sehat. Sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Farmasi A semester 5. Saya Joshua Franklin Padavani sebagai videografer dan editor. Saya Ermelinda Meo sebagai ibu dokter. Saya Esther Nurlama sebagai ibu apoteker. Saya Gian Silvano Besi sebagai pembuat narasi. Saya Vika Aryani Ersam Gapering sebagai pasien. Saya Natalia Gratia Gilipetu sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Pasien nomor 10 Ibu Dalapuri. Selamat pagi, dan Sirina. Tensinya normal 120/80. Setelah ini kita mau berat badan dulu ya. Tunggu di situ untuk menuju bed. Pagi dok, saya mau mengantarkan berkas dari pasien Vika Gapering. Baik, terima kasih. Permisi dokter. Ibu Vika Gapering. Ya, silakan masuk ke ruang dari dalam. Baik. Terima kasih sekali. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Silakan duduk ibu. Baik ibu, perkenalkan saya Dokter Linda. Bagaimana keluhannya ibu? Dokter, selama 2 minggu ini saya mengalami batuk-batuk. Lalu beberapa hari belakangan ini saya dahaknya ini keluar bersamaan dengan darah. Lalu saya juga merasa lebih cepat lelah dan nafsu makan saya berkurang. Oke ibu, jadi batuknya ini sudah berlangsung 2 minggu dan kadang di dalam dahak itu bercampur dengan darah. Sejak kapan ibu menyadari gejala ini dan ada hal apa yang memicu sehingga kondisi ibu semakin parah? Saya menyadarinya ini sejak 2 minggu yang lalu. Lalu untuk yang memicunya ini saya tidak tahu dokter, tapi saya merasa tubuh saya ini cepat lelah, terutama pada malam hari. Oke, baik ibu. Dari gejala yang telah ibu ceritakan, gejala ini mengarah kepada penyakit TBC. Tapi untuk memastikan diagnosisnya, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sampel dahak dan juga ronsen. Apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaannya? Iya dokter, saya bersedia. Oke, baik ibu. Selanjutnya ibu akan diarahkan oleh Sister Grace untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Sister Grace. Bisa dibantu dok? Saya mohon bantuannya untuk mengarahkan Ibu Vika ke bagian laboratorium dan radiologi untuk pemeriksaan sampel dahak dan juga fototoras ya. Baik. Terima kasih. Baik dok, mari Ibu Vika. Permisi dok. Ya. Dokter, ini hasil pemeriksaannya pasien Ibu Vika Gapering yang kemarin dokter minta saya untuk pengecekan laboratorium dahaknya. Terima kasih sesuai dokter, permisi. Yes. Pasien nomor 2 Ibu Vika Gapering. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Baik Ibu Vika, berdasarkan hasil pemeriksaan ini menunjukkan Ibu Vika positif mengalami tuberkulosis. Penyakit ini harus segera diobati agar tidak menular ke orang lain dan tidak semakin parah. Saya akan mempersiapkan beberapa obat yang harus Ibu konsumsi. Jadi obat-obatnya di sini ada rifampicin, isoniazid, ethambutol, dan pirazinamid.
obat-obat ini bekerja untuk membunuh bakterinya. Untuk aturan pakainya, ibu harus meminumnya 1 kali sehari dan disarankan pada jam yang sama. Sejauh ini apakah ada pertanyaan, Vika? Tidak dokter, saya mengerti dengan yang dokter jelaskan. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke ibu, setelah ini ibu bisa ke bagian farmasi untuk pengambilan obatnya. Ini resepnya. Baik dokter. Terima kasih dokter. Sama ibu, sama-sama. Baik. Atas nama Ibu Tika. Selamat pagi Ibu. Sebelum saya memberikan obatnya, saya ingin bertanya apa saja yang sudah dijelaskan oleh dokter. Obat ini merupakan obat medikasi, lalu diminum satu kali sekali pada waktu yang lalu apakah ada efek samping dari obat ini? Ada Ibu. Memang efek sampingnya ini bisa berupa sakit kepala, mual muntah, pusing, dan kadang urin ibu akan menjadi sedikit kemerahan, tapi ibu tidak perlu khawatir karena ini tidak akan berbahaya. Ada cara mengatasi ada ibu yang cara mengatasinya itu bisa ketika ibu mengalami sakit kepala atau pusing dan demam, ibu bisa mengonsumsi paracetamol. Tetapi jika ibu merasakan mual muntah dan kurang nafsu makan, ibu bisa meminum obat ini pada malam hari sebelum tidur. Tetapi jika ibu mengalami kesemutan, maka ibu bisa mengonsumsi vitamin B6. Apakah saya tentu saja bisa ibu, asalkan ibu rutin meminum obat-obatan ini dan pengobatannya ini selama 6 bulan, sehingga ibu tidak boleh putus-putus dalam mengonsumsi obat-obatan ini. Tentu saja penyebarannya itu melalui udara, di mana bisa melalui batuk, bersin, dan dahak. Maka dari itu saya sarankan kepada ibu untuk menggunakan masker ketika berinteraksi baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, di sini ini obatnya dengan kartu nama saya. Ibu jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau yang terjadi, ibu bisa menghubungi saya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Ibu.